Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Saya dari Kakak Primagama akan mengajak adik-adik untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Persiapan buat adik-adik nih yang mau USBN. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita mulai ya untuk pembahasan soalnya. Untuk nomor 1, rantai makanan pada ekosistem laut adalah, jawaban yang benar di sini adalah D, yaitu fitoplankton. Nanti akan dimakan sama zooplankton, akan dimakan sama ikat badut, dan dimakan sama belut laut. Jadi jawabannya adalah D. Untuk nomor 2, hubungan antara dua makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis komensalisme adalah, yuk ada yang tahu nggak? Saya masih ingat komensalisme itu apa? Komensalisme itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, di mana binahong merambat di pohon rambutan. Kenapa? Karena pohon binahong akan mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal, sedangkan pohon rambutan tidak dipengaruhi. Yang ketiga, keberadaan pohon meranti di wilayah Kalimantan semakin berkurang. Penyebabnya berkurangnya tumbuhan tersebut adalah banyaknya pohon meranti yang di wilayah Kalimantan yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Untuk soal nomor 4, pada hari Minggu, Andra bermain di sawah neneknya. Ia melihat sekelompok kutilang, sekelompok jamur, dan populasi jagung yang menghijau. Tampak dari kejauhan terdapat elang yang bertengger di pohon. Saat Andra turun ke sawah, ia dikejutkan oleh munculnya ular dan beberapa belalang yang juga berloncatan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, rantai makanan yang dapat terbentuk adalah, yuk masih ingat gak rantai makanan? Rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan oleh mikroorganisme. Di dalam rantai makanan pasti ada dapat yang namanya produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan terakhir adalah pengurai. Sekarang kita masuk ke produsen. Produsen itu apa? Produsen itu adalah tumbuhan karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Maka tumbuhan di sini itu berupa jagung. Nah, jagungnya nanti akan dimakan sama belalang yang bertindak sebagai konsumen 1. Nah, belalangnya akan dimakan sama burung kutilang. Burung kutilangnya akan dimakan sama ular. Ularnya akan dimakan sama elang. Berarti jawabannya nomor 4 adalah yang C. Untuk soal nomor 5, tanaman ini hidup pada ekosistem dengan suhu 21 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 50% sampai 70%. Intensitas cahaya sebesar 60%. Tanah yang basah oleh rembesan dari sumber air di sekitarnya. Jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi pada ekosistem tersebut adalah keladi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar 1 sama gambar 2. Gambar 1 itu berupa berang-berang dan gambar 2 merupakan tupai. Kesamaan adaptasi yang dimiliki kedua hewan seperti gambar tersebut adalah kedua-duanya sama-sama beradaptasi dengan cara pura-pura mati ketika melihat musuhnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Pada sebuah ekosistem kebun terdapat belalang, burung kutilang, bayam, dan ular. Apabila suatu saat kedatangan sekelompok burung perenjak, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah, oke, maka kita gambar dulu untuk rantai makanannya, yaitu nanti akan berupa
bayam sebagai produsen. Kemudian bayamnya nanti akan dimakan sama belalang. Belalangnya nanti akan dimakan sama burung kutilang. Kemudian burung kutilang kemungkinan akan dimakan sama yang namanya burung perenjak. Baru burung perenjaknya bisa dimakan sama ular. Nah, apabila burung perenjak ini suatu saat kedatangan beberapa kelompok, maka yang akan terjadi adalah burung kutilang, belalang dia akan semakin menurun, sedangkan bayam dan ular maka dia akan semakin meningkat. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Nomor 8. Dinda tinggal di sekitar perempatan jalan raya yang dilalui kendaraan ke terminal. Jalur tersebut sering terjadi kemacetan yang disebabkan ketidaktertiban para pengguna jalan. Dinda dan penduduk sekitarnya merasa lebih panas dan pengap. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dampak tersebut disebabkan oleh semakin banyak orang menggunakan kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak polusi yang ditimbulkan. Polusi yang ditimbulkan itu ternyata banyak sekali mengandung gas karbon. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu peningkatan gas karbon hasil pembakaran. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut itu merupakan hewan semut yang ditunjukkan X memiliki fungsi, yaitu yang ditunjukkan X di sini ini merupakan antena dari semut. Maka fungsinya dari antena tersebut itu adalah berkomunikasi dengan sesama semut. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut itu merupakan metamorfosis dari kecoa yang digolongkan sebagai metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mempunyai daur hidup seperti gambar kecoa tersebut adalah jangkrik, belalang, capung. Itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Nomor 11. Perhatikan tabel berikut. Ada ubi jalar, tanduk rusa, pegagan, bunga bakung, bunga dahlia. Pasangan nama tumbuhan dengan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Untuk ubi jalar, cara berkembang biaknya benar menggunakan ubi batang. Sedangkan tanduk rusa itu berkembang biaknya dengan cara spora. Sedangkan pegagan itu benar menggunakan cara berkembang biak yaitu geragi. Sedangkan bunga bakung berkembang biak dengan cara umbi lapis. Bunga dahlia itu berkembang biak dengan umbi akar. Maka di sini jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4, yaitu yang B. Nomor 12. Perhatikan tabel berikut. Ciri perubahan: pinggang melebar, suara melengking, dada membidang, payudara membesar. Jika ciri-ciri perkembangan fisik remaja putri ditunjukkan oleh C, yaitu 2 dan 4, suaranya melengking, payudaranya membesar. Itu adalah ciri perkembangan fisik dari remaja putri. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan pangkal ibu jari. Jadi yang ditunjukkan Y ini merupakan pangkalnya dari ibu jari. Nah, di dalam pangkalnya ibu jari ini terdapat sendi pelana yang dapat bergerak dengan 2 arah. Maka jawabannya nomor 13 adalah yang C. Nomor 14.
Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan ini merupakan gambar alveolus. Alveolus merupakan bagian organ yang dilingkari pada gambar tersebut, itu berfungsi untuk. Jawabannya yang benar adalah yang C, karena alveolus itu fungsinya untuk bertukar gas oksigen dan karbon dioksida. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjukkan S ini merupakan gambar pembuluh nadi, yaitu arteri. Fungsi bagian organ yang ditunjuk S, berarti yang pembuluh nadi tadi, fungsinya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke adik-adik, untuk hari ini kita belajarnya cukup sampai nomor 15 dulu ya. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum ditutup, kita berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.